Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal printer ya. Teman-teman yang lagi cari printer yang suka nyetak foto, jadi cari printer buat cetak foto yang harganya terjangkau dan juga digunakan untuk di rumah ya. Nah, buat teman-teman yang suka cetak foto ya, yang suka hobi juga cetak gambar atau mungkin cetak kata-kata seperti wall decor, kata-kata motivasi atau eh, seperti itulah intinya, seperti hiasan-hiasan dinding atau apapun. Intinya teman-teman suka cetak yang namanya gambar ya. Nah, teman-teman bisa cetak di rumah menggunakan printer. Printer apa yang harusnya digunakan dan juga yang pasti harganya itu terjangkau dan juga tintanya harus irit. Ya, karena kita tahu pada saat kita cetak foto atau gambar warna itu pasti tintanya akan boros. Jadi kita harus cari printer, kita pilih printer yang tintanya irit, terutama tinta warnanya. Ya, kalau enggak pasti teman-teman akan merasa mahal. Karena kita tujuannya ini mau cetak di rumah, kita bisa cetak apapun, kapanpun, dan juga eh, seberapa banyak pun yang kita bisa cetak itu kita bisa hitung sendiri. Jadi kita mau cari printer yang harganya terjangkau, tintanya irit, murah dan tentunya awet ya. Awet dalam arti tintanya irit, nggak cepat habis dan juga printernya awet. Bisa dipakai sampai 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan ya. Itu yang kita cari. Nah, pilihannya tuh seperti apa? Karena untuk rekomendasinya, yang saya sendiri rekomendasi adalah printer ink tank ya. Kita menggunakan printer inkjet tapi yang sistemnya itu ink tank. Jadi dia ada tangki tintanya sehingga kapasitas tintanya itu banyak ya. Jadi kita juga beli tinta refillnya itu murah, bisa cetak banyak dan juga cost cetaknya itu murah ya. Yang saya bicarakan di sini adalah printer original dengan tinta original ya. Jadi bukan printer-printer yang dimodifikasi, tinta-tinta refill dengan tinta yang tidak bermerek atau tinta kompatibel, tidak seperti itu. Karena kita selalu bicara yang original, yang asli, yang pabrikan. Karena apa? Karena semua produk original itu pasti ada garansinya. Jadi kita juga nggak mau beli printer yang nggak awet, kita mau cari printer yang awet. Karena kita mau printernya bisa dipakai untuk jangka panjang. Oke? Nah, printer ink tank itu ada dua model ya. Yang printer aja atau yang satu lagi yang bisa print dan scan dan copy. Atau biasanya disebut sebagai printer multifungsi. Nah, kalau saya pribadi saya akan pilih printer multifungsi karena printernya ini selain bisa cetak, yang pasti cetak foto, ya dia punya ada juga namanya scannernya. Scannernya itu kita bisa pakai untuk scan dan juga bisa fotokopi, ya. Jadi kalau kita suka cetak gambar itu pasti kita juga akan scan banyak. Jadi kita perlu yang namanya scanner. Ini kalau menurut pendapat saya. Tapi kalau teman-teman sudah punya scanner terpisah, scanner tersendiri, ya mungkin teman-teman tinggal beli printernya saja. Tapi yang pasti printernya itu tipenya ink tank. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri printer yang direkomendasi untuk cetak foto itu apa aja? Ya, jadi kalau teman-teman lagi cari printer, pasti teman-teman lihat spesifikasi, lihat fiturnya. Nah, kalau di situ ada tulisan borderless, ya, borderless print A4 atau 4R, artinya printer ini sudah support untuk mencetak full gambar ya ukuran A4 itu tanpa garis tepi, tanpa kena potong margin. Jadi kita bisa cetak full A4 ya, kalau kita cetak foto itu full A4 gambarnya tercetak semua tanpa kena potongan margin. Nah, dari spesifikasinya teman-teman pasti bisa lihat ada tulisan namanya borderless print ukuran A4 atau 4R. Kalau 4R ini ukurannya kecil ya, jadi berarti printernya itu nggak bisa nyetak borderless-nya nggak nyampe A4, dia cuma sampai ukuran 4R. Nah, kalau yang tulisannya ada A4 itu artinya dia bisa cetak full A4 itu semuanya tercoverage kecetak. Jadi nggak kena potong garis tepi. Dan yang kedua, yang kita rekomendasi adalah printer dengan sistem ink tank ya. Jadi jangan pilih printer yang ini basicnya sama printer inkjet, tapi dia menggunakan sistem ink tank. Jadi kita nggak rekomendasi menggunakan printer inkjet karena yang tadi kapasitas tintanya itu sedikit. Yang kita mau dan kita perlukan
itu adalah printer inktank. Karena udah pasti tintanya irit, kos cetaknya juga sangat-sangat murah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini update per 2021 bulan September ya. Jadi untuk printer inktank yang tadi saya sebut di depan adalah yang print only dan juga ada yang print scan copy. Untuk saat ini tipe printer inktank yang update dan istilahnya yang paling update di tahun 2021 bulan September ini adalah Canon G1020 ya, Epson L1110, HP 115 inktank ya. Jadi ada 3 model, ada 3 merek yaitu Canon, Epson dan juga HP. Dan ini fiturnya hanya print saja dan semuanya ini inktank ya. Kita tidak bicara inkjet, kita bicaranya inktank system. Nah, untuk satu lagi yang print scan copy yang bisa multifunction itu kita ada Brother T220, Canon G220 dan Epson L3110 dan satu lagi HP 315 atau 319 inktank ya. Ini yang print scan copy, ini yang print only ya. Jadi ada 2 pilihan. Jadi printernya itu inktank dan juga dia memiliki fitur antara yang print scan copy dan juga yang print only. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat berapa harganya. Berapa harganya? Karena kita bicara adalah berapa harga yang terjangkau untuk sebuah printer inktank atau printer untuk cetak foto ya. Nah, yang saya sudah catat sampai dengan saat ini yaitu tanggal 24 September ya adalah sebagai berikut. Untuk printer only yang printer inktank itu tipe HP 115 dan Canon G1010 atau G1020 itu harga mulai 1,5 juta sampai dengan 1,7 jutaan. Ya, jadi harganya mulai 1,5 sampai 1,7. Nah, untuk yang print scan copy itu HP 319 atau 315 ya. Ini harganya mulai 1,6 juta sampai dengan 1,7 jutaan. Yang Canon G2010 atau G2020 itu 1,7 sampai 1,9. Untuk Brother T220 itu 1,7 jutaan, ya. Epson L3110 2,4 jutaan. Nah, teman-teman perhatiin ya, karena kondisi saat ini adalah barang tuh pada limited, barang lagi pada susah atau barangnya sedikit, jadi harga-harganya tuh pada naik. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini yang printer only itu harganya 1,5 sampai 1,7. Sedangkan di print scan copy itu kita bisa dapat dengan harga 1,6 sampai dengan 1,7. Jadi secara harga ini mirip. Ya, hampir sama. Tapi fiturnya kita lebih untung kalau kita beli yang print scan copy karena kita bisa dapat 3 fungsi di dalam satu perangkat, ya. Jadi teman-teman harus tahu dan aware kalau ternyata harganya mirip tapi bisa dapat fitur yang lebih bagus. Ya, begitu juga dengan si Canon G2010 atau G2020 1,7 sampai dengan 1,9. Kalau teman-teman cari Canon G1020 ini harga misalnya 1,7, yang G2020 yang bisa print scan copy itu hanya selisihnya misalnya selisih hanya 200.000, tapi kita dapat print scan copy ya. Jadi teman-teman harus tahu ini. Jadi jangan misalnya kurang informasi ternyata dianggapnya oh harga printernya yang inktank ini harganya 1,7. Ternyata begitu dicek bisa dapat yang print scan copy dengan harga yang sama atau hanya beda sedikit. Ya, jadi teman-teman di sini saya ajarin, saya kasih tahu kalau ternyata sekarang ini di pasaran, teman-teman harus tahu tipenya dulu dan juga cek juga fiturnya. Kalau secara tinta, ini semua udah sama. Ini semua printer inktank. Jadi sama-sama irit, sama-sama murah kos cetaknya, sama-sama garansi 2 tahun, dan sama-sama bisa cetak sampai ribuan halaman. Ya, tinggal kita cari tahu produknya yang mana, fiturnya apa, dan kita bandingin harganya yang mana lebih value buat kita. Value itu artinya, saya tulis ya, value. Value itu artinya memberikan nilai lebih. Ya, karena kita tahu kita pakai printer itu tujuannya adalah mencetak. Kita cari printer yang bisa kasih kita value lebih. Artinya kalau dia bisa lebih irit, lebih ekonomis, cetak lebih banyak, ya, dan lebih murah, kenapa enggak? Karena itu tujuannya. Karena kita pakai printer itu tujuannya untuk mencetak. Jadi kita harus cari yang value-nya ini yang paling tinggi, ya. Jadi kayak seperti ini. Ini print scan copy harga 1,7.
Ya, sedangkan yang print aja harga 1,7. Mendingan kita beli yang value-nya lebih tinggi yang di print scan copy. Ini kalau menurut saya, ya. Jadi supaya teman-teman tahu juga di sini saya buka informasinya supaya teman-teman nggak salah beli printer atau teman-teman bisa dapat value lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat dulu ya printernya supaya teman-teman juga ada gambaran, ada harga acuan. Nah, di sini sekarang saya buka di Tokopedia untuk HP 319 ya, Inktank. Nah, ini harganya yang 315 di 1,6, yang 319 ini di 1,7 ya. Jadi kurang lebih udah sesuai karena ini harga yang terupdate. Nah, begitu juga dengan si Canon. Canon G1020 yaitu dia print only ya. Nah, ini print only, dia itu harganya 1,6 dan juga ada yang sampai 1,7 ya di sini. Nah, ini harga variatifnya jadi teman-teman punya gambaran kira-kira harganya seperti ini. Dan juga untuk apalagi nih. Nah, ini dia Canon G1010 yang tipe lama ya, harganya juga dinaikin padahal sebenarnya harganya cuma 1,4 tapi mungkin gara-gara nggak ada barang harga dinaikin 1,7 ya, padahal sebenarnya kita bisa beli yang G1020 aja nih, yang tipe lebih baru harganya lebih murah ya. Jadi di sini juga teman-teman harus recheck, harus tahu tipenya apa, jadi jangan nanti salah beli atau kemahalan gara-gara nggak tahu tipe lama harganya dimahalin. Nah, oke, terus satu lagi di sini juga ada yang namanya HP Inktank 115. Ini harganya saya cek juga sekitar 1,4 sampai 1,5 ya. Ini nggak beda, malah ada yang jual 1.650.000. Nah, ini nggak beda jauh sama yang tadi HP 319. Jadi nggak worth it kalau kita pakai HP 115 ya. Menurut saya lebih lebih worth it dan lebih untung kita pakai yang HP 319 yang 1,7 atau HP 315 1,6. Tapi HP 315 dengan 319 ini hanya beda 100.000 tapi paketan tintanya di HP 319 ini jauh lebih banyak. Jadi ini 319 ini jauh lebih murah, jauh lebih banyak isi tintanya dan dia jauh lebih irit ya. Nah, ini tadi kita udah bicara soal printernya dan juga nanti teman-teman udah punya gambaran kira-kira dengan budget yang paling terjangkau tipe-tipe printernya apa aja ya. Kalau ditanya dari printer ini banyak merek, kira-kira yang mana yang paling bagus? Semuanya bagus ya, nggak ada yang nggak bagus karena semuanya udah sama-sama Inktank, sama-sama garansi resmi dan sama-sama original pabrikan. Kecuali yang satu bukan Inktank, yang satu Inktank. Nah, itu pasti ada yang lebih bagus yang Inktank karena dia pasti lebih irit, lebih murah dan juga cost cetaknya lebih hemat. Tapi kalau udah sama-sama Inktank itu udah sama-sama, nggak ada yang beda. Cuma tinggal teman-teman belajar, cari tahu informasi spesifikasinya yang seperti apa. Kalau mau cari yang print only, ya udah pilihannya antara HP 115 dan G1010 atau G1020. Tapi kalau yang print scan copy ini banyak. Ya ada HP 319, Canon G2020, Brother T220 dan juga ada Epson L3110. Jadi sekarang ya, ini teman-teman harus hati-hati kondisinya karena barang lagi susah, barang lagi constraint, jadi harganya ini semua memang nggak ada standar patokan. Ya, jadi kadang-kadang harga murah atau harga normal dibikin mahal semua. Nah, jadi di sini kita kasih tahu perbedaannya. Jadi supaya teman-teman dapat value yang lebih banyak dengan nilai yang lebih ekonomis. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau dikomen, kasih koreksi, kasih inputan, tipe-tipe printer yang mungkin ada lagi promo harga bagus dan juga lebih murah, ya silakan ya supaya kita bisa saling berbagi informasi. Oke, terima kasih.